Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Mari kita berdoa sebelum belajar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua sudah berdoa dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Tetap semangat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia dan SPDB. Nah, yang Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada gambar beberapa orang ya. Di sini menggambarkan tentang pertumbuhan manusia. Di sini ada bayi, kemudian ada balita, semakin besar menjadi orang dewasa dan lama-lama menjadi orang tua. Nah, di sini adalah menggambarkan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan manusia adalah pertumbuhan yang terkait dengan bentuk fisik makhluk hidup ya, termasuk manusia. Manusia, hewan, tumbuhan mengalami pertumbuhan. Di sini gambarannya adalah manusia. Di sini bentuk fisiknya yang bayi, tangannya pendek. Ketika menjadi dewasa, tangannya akan menjadi lebih panjang. Kemudian contohnya, tinggi badannya dari yang balita dengan yang lebih besar akan berbeda. Ketika anak-anak dengan usia dewasa, tingginya akan berbeda. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti ketika dewasa. Ya, dan setelah dewasa nanti manusia akan mulai memasuki masa lansia atau masa lanjut usia. Nah, di usia dewasa ini manusia sudah tidak mengalami pertumbuhan. Makanya kalau kita melihat orang tua kita, itu semakin lama tidak akan bertambah tingginya. Karena ketika masa dewasa itu pertumbuhan akan berhenti. Ya. Nah, kalau pertumbuhan manusia tidak berhenti, nanti orang semakin tua tingginya akan setinggi pohon karena semakin lama akan semakin tinggi ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pertumbuhan manusia, ini kita akan membahas tentang perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak sama ya Ustazah? Tidak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Tadi sudah dibahas, pertumbuhan berkaitan dengan bentuk fisiknya. Sedangkan perkembangan manusia berkaitan dengan kemampuan manusia. Ya. Perkembangan ditandai dengan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan dan tingkah laku. Misalkan untuk anak bayi, fungsi tubuhnya belum bisa difungsikan secara sempurna. Misalkan anak bayi hanya yang baru lahir, baru bisa menangis saja. Nanti lama-kelamaan dia bisa mengguling. Setelah berguling, dia akan bisa merangkak, berjalan, kemudian berlari. Itu adalah perkembangan dari fungsi tubuhnya. Kemudian perkembangan kecerdasan. Kalian ketika TK sama ketika sekarang itu kecerdasannya sudah berbeda. Dulu kalau di TK kalian ngaji masih jilid 1, sekarang kalian sudah mulai ada yang jilid 3, jilid 4, bahkan ada yang sudah jilid 6. Ataupun hafalan. Hafalan dulu ketika TK kalian belum menghafalkan ya. Ada yang sudah mulai, ada yang belum. Sekarang hafalan kalian sudah semakin jauh. Bahkan ada yang sudah menghafalkan juz 30 sudah selesai semua. Ini adalah
perkembangan kecerdasan. Kemudian perkembangan tingkah laku, perbedaannya apa? Perkembangan tingkah laku, misalkan dahulu yang anak-anak biasanya tidak tahu kalau mendorong temannya itu perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang kalian ketika sudah besar kalian tahu, oh, mendorong teman itu pekerjaan yang tidak baik. Makanya jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Oke? Itu adalah contoh perkembangan tingkah laku. Nah, di sini digambarkan sama seperti yang sudah Ustazah sampaikan, bayi yang baru lahir itu belum bisa apa-apa. Semakin besar, dia akan memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk materi bahasa Indonesia, cukup itu dulu ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Besok ketika Zoom, Ustazah akan menyampaikan tentang wawancara dan ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita akan belajar SPDP. Belajar SPDP kali ini belajar tentang tarian. Gerak tari. Apa itu tarian? Tari adalah gerak badan, tangan dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian. Jadi gerakan ketika menari itu berbeda dengan gerakan biasa karena gerakannya berirama dan supaya lebih bagus diiringi dengan bunyi-bunyian. Bisa bunyi gamelan, bisa bunyi musik dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang bisa digerakkan ketika menari: kepala, tangan, kaki, badan, dan lain sebagainya. Pinggang itu juga bisa digerakkan ketika menari. Nah, ini beberapa contoh bagian badan ketika menari. Yang pertama, gerak kepala. Yang kedua, gerak tangan. Yang ketiga, gerak kaki. Ya, ini adalah contoh-contoh gerakannya. Nanti kalian bisa tirukan. Nah, contoh gerakan kepala ada apa saja? Yang pertama, menggeleng, itu gerak kepala. Kemudian menunduk, itu juga gerak kepala. Yang ketiga ada menengadah, itu juga gerak kepala. Biasanya menunduk dan menengadah itu dalam satu irama gerakan yang bersamaan. Contoh gerakan di tangan, ya, contoh gerakan pada tangan. Yang pertama ada menyilang, kemudian yang kedua ada menepuk, dan yang ketiga ada melambai. Ini adalah contoh gerakan tangan. Nah, sekarang contoh gerakan kaki. Yang pertama ada menendang, kemudian ada melompat, kemudian ada berlari. Itu adalah contoh-contoh gerakan kaki. Untuk yang lain nanti kalian bisa menyebutkan lagi ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini, setelah ini kalian kerjakan buku Bupetik 3A halaman 37 dan 38, nomor 1 dan nomor 2. Oke? Nah, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.